Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-28 dengan judul Hari Sabat sebagai Ujian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh berada di dalam kondisi yang baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dituntun untuk memahami setiap firman yang ada, yang boleh kami renungkan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Kitab Yeskiel 20 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Terjemahan yang tepat dari kata peringatan di dalam ayat ini berarti tanda. Dalam beberapa terjemahan Alkitab menyebutkannya. Sebagai contoh, King James Version menyebutkan sebagai shall be a sign, akan menjadi suatu tanda. Alkitab terjemahan lama menyebutkan suatu tanda. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menyebutkannya menjadi tanda perjanjian. Dan di dalam bahasa Toraja disebutkan misa tanda. Menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah kapan waktu yang tepat hari Sabat atau pengudusan hari Sabat, hari ke-7 atau hari Sabtu menjadi tanda kesetiaan kepada Allah yang memisahkan antara penyembah berhala dan penyembah Allah yang sejati. Peristiwa ini terjadi sesaat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya, dan akhirnya ditolaknya. Banyak yang tidak pernah mempunyai kesempatan mendengar kebenaran kudus zaman ini. Kewajiban hukum keempat belum pernah dibukakan di hadapan mereka dalam terang yang sesungguhnya. Dan Dia yang dapat membaca setiap hati dan menguji setiap motif tidak akan membiarkan mereka yang rindu akan pengetahuan kebenaran ini tertipu mengenai masalah pertentangan yang sedang terjadi. Perintah itu tidak dipaksakan secara membabi buta. Setiap orang harus mempunyai cukup terang untuk mengambil keputusan dengan baik. Seperti saat ini, saudara-saudara sedang mendengarkan pekabaran-pekabaran, renungan-renungan dari waktu ke waktu yang saya bawakan
untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan menderita murka Allah sebelum kita memahami tentang kebenaran yang dinyatakan di dalam firman Tuhan melalui pengudusan hari Sabat. Hari Sabat akan merupakan ujian terbesar kesetiaan, karena itulah pokok kebenaran yang terutama yang dipertentangkan. Bila mana ujian terakhir dilakukan ke atas manusia, maka garis pemisah akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan yang tidak melayaninya. Sementara pemeliharaan Sabat palsu yang sesuai dengan hukum negara yang bertentangan dengan hukum Allah adalah suatu pengakuan kepada suatu kuasa yang menentang Allah, maka pemeliharaan hari Sabat yang benar dalam penurutan kepada hukum Allah adalah suatu bukti kesetiaan kepada Pencipta. Sementara satu golongan oleh menerima tanda penurutan kepada kuasa-kuasa duniawi, menerima tanda binatang, maka satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kepada kekuasaan ilahi menerima meterai Allah. Sejauh ini mereka yang menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga sering dianggap sekedar menakut-nakuti saja. Ramalan-ramalan mereka bahwa sikap tidak toleran terhadap agama akan berkuasa di Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, telah dinyatakan sebagai tidak beralasan dan tidak pernah masuk akal. Telah dinyatakan dengan keyakinan bahwa negara ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain daripada seperti yang sudah-sudah. Pembela kebebasan beragama. Tetapi sementara masalah pemaksaan pemeliharaan hari Minggu menghangat secara luas, peristiwa yang begitu lama diragukan dan tidak dipercayai tampaknya sedang mendekat, dan pekabaran malaikat yang ketiga akan memberikan suatu pengaruh yang tidak biasa terjadi sebelumnya. Pada setiap generasi Allah telah mengirimkan hamba-hambanya untuk menegur dosa, baik di luar maupun di dalam gereja. Tetapi orang-orang ingin perkara-perkara yang menyenangkan yang disampaikan kepada mereka, dan kebenaran yang murni dan yang tidak dipoles tidak diterima kepada mereka. Kesimpulan, hari Sabat sebagai ujian akan terjadi pada sesaat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi tak seorang pun dibiarkan menderita murka Allah sebelum kebenaran dinyatakan ke dalam pikiran dan hati nuraninya dan kemudian ditolaknya. Ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan, gereja dan negara bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, maka orang-orang di dunia ini akan terbagi menjadi dua golongan, oleh menerima penurutan kepada kuasa dunia dan menerima tanda binatang, dan di sisi lain satu golongan yang memilih tanda kesetiaan kekuasaan daripada ilahi, menerima meterai Allah. Marilah kita lebih setia lagi dalam menuruti perintah-perintah Allah, terutama di dalam hal menyucikan hari Sabat. Saya berdoa semoga Tuhan akan menolong kita, menyanggupkan kita untuk
melakukan firman-Nya. Sehingga dengan demikian, pada waktu itu tiba, hari Sabat sebagai ujian, kita sudah siap. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur berterima kasih karena kami telah diingatkan kembali bahwa akan tiba saatnya hari Sabat akan menjadi suatu ujian kesetiaan kepada Allah. Untuk itu, sebelum hari itu tiba, saat ini biarlah Engkau menolong kami untuk belajar dan terus belajar untuk setia di dalam menyucikan Sabat, sehingga bila mana hari itu tiba, pemaksaan terhadap hari Minggu terjadi, maka kami sudah menetapkan hati kami untuk tidak berubah dan setia sampai Maranatha tiba. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semoga kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menyangkupkan kita, menolong kita, menopang kita untuk sama-sama kita setia di dalam menyucikan Sabat. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan selanjutnya dengan pembahasan yang ke-29 dengan judul menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Apa yang akan terjadi bila kita setia menyucikan Sabat? Kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Jangan sampai dilewatkan. Ikuti terus pembahasan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.